Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pak Roni di mata kuliah proses manufaktur. Kali ini kita akan berdiskusi terkait dengan teknologi permesinan modern sebagai pengantar proses permesinan dengan menggunakan CNC. Oh iya, saya lupa menanyakan ya, bagaimana kabar rekan-rekan mahasiswa? Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat, ya tak kurang satu apapun. Ya, doa yang sama ya kami panjatkan untuk keluarga teman-teman mahasiswa, dan kami pun minta didoakan para guru, para dosen, dan keluarga kita semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Baiklah, kita mulai langsung saja dengan pengantar teknologi permesinan modern. Kita ketahui bersama bahwa yang namanya automatisasi atau otomasi di bidang proses manufaktur itu merupakan bukan langkah yang utama. Sekali lagi, bahwa proses otomasi pada industri manufaktur itu bukan merupakan langkah atau proses yang utama, ya. Namun merupakan pilihan atau langkah yang kedua dari 3 langkah evolusi pada lingkup manufaktur. Kenapa? Karena langkah yang pertama adalah penyederhanaan proses manufaktur. Apabila langkah ini ya sudah dilakukan dengan baik dan benar serta secara maksimal, maka kalau kita menganggap bahwa langkah ini adalah sudah cukup, tidak perlu melakukan proses otomatisasi. Ya, sekali lagi, bahwa otomatisasi pada industri manufaktur, pada proses manufaktur bukan yang utama atau bukan lagu wajib, tapi pilihan yang kedua. Pilihan yang pertama yang perlu dilakukan oleh industri itu adalah menyederhanakan proses yang ada. Ya, kalau di industri manufaktur berarti menyederhanakan proses manufaktur. Kalau dengan cara ini ya sudah tercapai tujuan dari industri tersebut, sudah tercapai dari tujuan institusi tersebut, maka tidak perlu otomatisasi. Nah, kenapa otomatisasi itu perlu? Ya karena dengan cara menyederhanakan proses manufaktur, ya sudah ditata dengan baik, ya kemudian tata letaknya juga sudah dengan baik, ya cara-cara kerjanya ya sudah dengan baik. Namun ternyata dengan cara ini industri tidak puas karena masih ada cara lain yang bisa ditempuh selain dengan penyederhanaan proses manufaktur. Ya. Maka barulah dilakukan proses otomatisasi di dalam industri manufaktur. Sekali lagi, yang perlu kita perhatikan bahwa otomatisasi di industri manufaktur adalah bukan hal yang utama, yang paling utama. Kalau memang cara yang pertama yaitu menyederhanakan proses manufaktur ya dengan cara just in time, dengan cara tata letak yang baik, metode kerja yang baik, itu sudah mampu menyelesaikan masalah. Ya, sudah mampu tercapai tujuan dari perusahaan tersebut, maka tidak perlu otomasi pada industri. Nah, kenapa otomatisasi itu sangat diperlukan di dunia ini? Ya, karena upaya-upaya yang dilakukan untuk menyederhanakan proses manufaktur sudah dilakukan secara maksimal. Namun dianggap bahwa proses tersebut itu belum menghasilkan output ataupun outcome yang maksimal. Maka perlu dilakukan proses otomatisasi. Nah, kira-kira itu ya. Nah,
Otomatisasi setelah proses penyederhanaan ya itu dilakukan, kemudian tahap berikutnya melakukan otomatisasi. Jadi dengan penyederhanaan itu belum mampu menjawab kebutuhan dari industri. Kalau belum, berarti dilakukanlah otomatisasi. Nah, otomatisasi pun itu dilakukan pada bagian-bagian atau part-part yang penting dulu. Jadi yang menyebabkan gangguan, yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan perusahaan tersebut atau industri tersebut. Itu di bagian mana? Di bagian produksi yang manakah yang menyebabkan terhambatnya tujuan dari industri? Itu di bagian mana? Jadi secara terpisah dulu, ya, ya secara sendiri-sendiri. Ya. Namun apabila penyederhanaan proses manufaktur sudah dilakukan, otomatisasi pada bagian-bagian yang dianggap penting itu sudah dilakukan, yang dianggap krusial sudah dilakukan. Namun ternyata dari semua dua langkah itu belum mampu menjawab, maka dilakukan langkah ketiga yaitu integrasi. Ya, di mana pada proses ini kelompok-kelompok otomatisasi dan proses komputer lainnya ya menggunakan suatu sistem manufaktur dan sistem bisnis yang disebut dengan computer integrated manufaktur ya yang dilakukan secara total. Ya, jadi sekali lagi saya tekankan bahwa otomatisasi di dunia industri bukan merupakan laku wajib. Namun banyak industri yang melakukan ini. Kenapa? Karena dengan tahapan atau langkah yang pertama, yaitu menyederhanakan proses manufaktur, itu belum mampu menjawab kebutuhan atau tantangan industri. Maka dilakukan otomatisasi. Nah, otomatisasi sebagai langkah yang kedua itu pun dilakukan secara terpisah. Artinya dilakukan pada bagian-bagian yang dianggap penting, yang dianggap krusial, yang dianggap paling menghambat. Ya, karena itu sudah dilakukan, otomatisasi di bagian-bagian yang terpenting, yang terpisah itu sudah dilakukan, namun kok belum bisa menjawab, maka dilakukan secara integrasi. Jadi semuanya, di semua lini itu sudah menggunakan otomatisasi. Jadi begitu ya cerita awal otomatisasi di dunia industri. Kemudian proses otomatisasi. Proses otomatisasi atau otomatisasi itu dapat dibagi tiga. Ya. Yang pertama dikontrol oleh manusia. Nah, ini lebih bersifat tidak konsisten. Ya, jadi otomatisasi yang dikontrol oleh manusia memang tidak konsisten. Kenapa? Karena seperti ketahui bahwa sifat dasar dari manusia kalau melakukan suatu pekerjaan itu pada kondisi yang awal mungkin kita sangat semangat, energinya masih full. Kalau kita bekerja pada pagi hari itu kan masih semangat, masih full. Tapi lambat laun energinya semakin berkurang, perasaan kita semakin agak bosan, maka kinerjanya akan turun. Jadi lebih bersifat tidak konsisten. Itu proses otomatisasi yang dikontrol oleh manusia. Kemudian proses otomatisasi yang dikontrol oleh komputer. Nah, ini memang cocok untuk mengontrol proses-proses yang kompleks, yang sangat sulit dibuat oleh tangan manusia. Maka diperlukan kontrol oleh komputer. Nah, otomatisasi yang dikontrol oleh komputer itu sangat ketat, ya, sangat fix. Bahkan tidak ada istilah toleransi, zero toleransi. Contohnya begini, ada suatu kasus, ya, suatu kasus. Anda itu datang ke perusahaan, ya, datang ke perusahaan, jam kerja itu mulai jam 7. Anda sudah datang di situ tuh jam 7 kurang dari 10 menit, ya. Kemudian jam 7 itu harus fingerprint. Maka perusahaan itu mencatat apabila kalian itu datang ya setelah jam Anda melakukan fingerprint setelah jam 7 lebih, itu dianggap berarti
lambat. Padahal Anda datangnya jam 7 kurang 10. Namun karena kondisinya Anda antri dan yang antri banyak, ketika Anda baru mau cap, ya, ngecap, itu ternyata apa? Mau fingerprint, ternyata itu sudah menunjukkan pukul 7 lebih. Oleh karena itu, Anda dianggap terlambat. Mohon maaf ya, ada gangguan sedikit ya. Itu dibuat sedemikian rupa apabila faktor-faktor keamanan itu belum dilakukan, itu mereka tidak mau bekerja. Itu salah satu contoh. Ya, jadi kalau sudah ditutup pelindungnya, itu baru mau jalan. Ya. Kemudian keuntungan yang kedua adalah efisiensi operator yang lebih tinggi, lebih baik. Kenapa? Karena pada saat yang sama, operator itu bisa mengoperasikan lebih dari satu mesin. Jadi beberapa mesin hanya diawasi oleh satu operator. Itu sangat memungkinkan, apalagi di zaman sekarang. Karena semuanya sudah otomatis. Nah, itu keuntungan yang kedua. Keuntungan yang ketiga
pengurangan dari bagian yang tidak terpakai, yang terbuang. Jadi kalau kita misalkan membubut itu kan coba-coba gitu ya. Kalau di sini tidak ada ya istilah coba-coba. Istilahnya adalah disimulasikan. Kalau dari hasil simulasi itu tidak ada masalah, yang terbaik itu langkahnya ya sudah di running. Ya, jadi membuang bagian-bagian yang tidak mengurangi bagian-bagian yang tidak terpakai. Jadi mubazir itu dikurangi. Karena tidak ada coba-coba, kesalahan-kesalahan oleh manusia juga diminimalisir gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah pengurangan waktu persiapan. Ya, jadi kalau kita mengerjakan 10 produk kalau menggunakan manual, misalkan ya kita nge-flash ya manual itu kita pasang ya, kemudian habis pasang di setting ya, kemudian habis itu dicopot lagi benda kerjanya setelah jadi. Nah, tapi kalau dengan menggunakan otomatis ya CNC, kita tinggal setting awalnya saja, pesanannya banyak itu tidak masalah karena automatic palette changer sama automatic tool changer ya. Tidak masalah. Jadi akan mengurangi waktu persiapan. Kemudian keuntungan yang lainnya adalah kesalahan manusia diminimalisir. Ya misalkan percobaan-percobaan pemotongan, waktu mengukur yang terbuang, gerakan positioning di meja yang tidak diperlukan itu terbuang, pergantian alat iris juga dilakukan secara otomatis, ya urutan operasi juga bisa disimulasikan sehingga kita bisa mendapatkan waktu yang efektif. Ya. Kalau ketelitian yang lebih tinggi apabila dengan menggunakan mesin CNC itu jelas, kemudian bisa melakukan proses permesinan yang sangat kompleks yang tidak bisa dilakukan oleh mesin manual, itu jelas. Biaya peralatan yang lebih rendah, ya. Kenapa? Karena mesin NC secara umum memerlukan pemegang benda kerja yang lebih sederhana. Ya, sehingga biaya perancangan pemegang dan produksi bisa dikurangi sampai 70%. Kenaikan produktivitas jelas, pengurangan inventarisasi benda kerja, ya. Kenapa? Karena inventarisasi yang besar daripada tidak diperlukan lagi. Kalau ada penambahan benda kerja, hasil ini sama persis dengan program yang digunakan. Jadi tinggal kita panggil programnya, bikin apa ya, produk apa, dulu pernah dapat pesanan itu ya sudah, kita tinggal panggil programnya saja. Keamanan peralatan mesin, kalau tadi operator ya juga yang sangat safe. Kemudian keamanan peralatan mesin yang lebih tinggi, lebih sedikit memerlukan pemeriksaan itu atau inspeksi, jelas ya. Pemanfaatan mesin yang lebih besar, pengurangan ruang tempat yang diperlukan, ya. Misalkan NC untuk menyimpan jig and fixture-nya diperlukan gudang yang lebih sedikit, ya, karena memang kebanyakan sudah berada di mesin tersebut, ya. Itu. Nah, walaupun banyak sekali keuntungan, tetap ada kekurangan. Yang jelas dibutuhkan investasi mesin dan peralatan pendukung yang cukup besar. Itulah kenapa salah satunya di tempat kami Unisula belum bisa melakukan ya investasi mesin CNC karena memang lumayan mahal ya untuk yang mesin CNC yang sangat berkualitas ya gitu. Kemudian kelemahan lainnya adalah waktu persiapan yang lama untuk memulai setiap bentuk atau seri produksi. Jadi misalkan untuk membuat sebuah produk yang A, maka diperlukan setting awalnya itu yang lama, yang memprogramnya dan sebagainya, memasang benda kerja awalnya, memasang jignya, ya, toolnya yang lama. Tapi setelah itu kan kalau produknya mass production itu kan
sangat menguntungkan. Hanya memang di persiapan yang awal, yang lama. Ya, itu. Kemudian diperlukan seorang part programmer yang terlatih dan ahli. Terutama kalau misalkan ada beberapa kesalahan gitu kan. Itu orang yang betul-betul ahli yang sudah terbiasa ya mengoperasikan mesin tersebut ya dan bisa melakukan itu. Kemudian maintenance-nya juga mahal ya. Kadang-kadang ya walaupun kerusakannya sedikit tapi itu banyak komponen elektroniknya, itu bisa saja semua bagian part-part itu diganti ya, itu ya. Itu kira-kira kelemahan dari mesin CNC. Kemudian untuk komponen utama dari mesin CNC ya dapat dibagi dua ya. Ada yang hardnya, machine tool ya, hard mesin. Ada yang MCU ya, MCU, machine control unit, otaknya. Jadi ini adalah hardware-nya ya. Kemudian ini adalah MCU-nya ya, machine control unit. Nah, machine control unit itu dapat dibagi dua. Ada yang berfungsi sebagai CLU, control loop unit, ada yang berfungsi sebagai data processing unit atau DPU. Jadi MCU itu dapat dibagi dua, CLU dan DPU. Ya, mohon maaf ini mungkin agak keliru ya, harusnya ini di bawah MCU dan DPU. Sedangkan ini yang hard machine-nya adalah machine tool-nya adalah di sini. Kemudian DPU, data processing unit itu macam-macam ya. Ada alat input data, ada circuit data reading and parity checking logic ya. Kemudian sirkuit untuk memecahkan kode untuk menggambarkan data dan mengenal sumbu. Kemudian editor ya untuk mengedit. Kemudian CLU, control loop unit, ada interpolator yang mensuplai perintah gerakan mesin antar titik-titik data untuk gerakan alat. Hardware untuk positioning control loop untuk semua gerakan sumbu, di mana masing-masing poros memiliki control loop terpisah. Ya. Kemudian ada velocity control loop, ya kendali pemakanan diperlukan apabila diperlukan. Kemudian turunnya kecepatan dan reaksi yang tak menyenangkan, take up sirkuit, ya, alat bantu untuk mengendalikan misalnya spindle on atau off, ya, kemudian pendingin itu diperlukan atau tidak, kemudian ada perubahan gear, kemudian ada kontrol spindle on maupun off. Ya, mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan awal ini. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Yang akan kita bahas adalah klasifikasi mesin NC. Ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.